harta yang disedekahkan itu tetap lipat gandakan beberapa kali. Karena dalilnya ya ibnu Adam anfik unfik alaik. Anak turun Adam, awakmu bersedekahlah karena aku akan melipat gandakan sedekahmu yang lebih banyak lagi. Itu di dalam hadis seperti itu. Itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujianto. Kadang ya bisa dibilang lebih keren, terkenal ya Mbah Ji. Dalam sisi ini ya percetakan di dunia percetakan dan sablon. Jadi banyak kali orang yang bilang ya lebih terkenal ya Mbah Ji lah, lebih akrab, lebih enak, lebih simple. Kadang semua kalangan bisa, dari anak muda ya Mbah, seperti gitulah, lebih akrab. Nah, bidang percetakan dan sablon itu. Awalnya dulu ya lulus sekolah mondok di Surabaya, terus baru mondok tidak ada kerjaan ya kulit bangunan lah, nggak apa-apa, yang penting oke, yang penting bisa kerja, yang penting halal ya. Akhirnya modal itu setelah mondok terus nenggone Kediri untuk belajar cara berternak lele. Bareng berternak lele saat terusnya kok pertama berhasil, terus gagal lagi, merantau lagi ke Jakarta. Terus Jakarta pulang, tidak punya kerjaan, bingung. Nah, lulus SMA. Terus setelah dari Jakarta cari kerjaan nggak ada, terus keliling-keliling. Di situ di depan kantor Depak ono spanduk yang tulisan dicari karyawan, tidak diutamakan lulusan, yang penting lulusan pondok. Wah, ini cocok. Nah, tidak harus formal, tidak harus lulusan begini, nah, enggak usah masalah. Nah, akhirnya lulusan pondok, akhirnya masuk di percetakan itu, akhirnya diterima, ya, terus jadi karyawan situ lah. Terus akhirnya 5 tahun bekerja di situ, akhirnya dapat pengalaman, iso kerja, iso cara-caranya nyablon. Nah, untuk order keluar buka sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang di percetakan dan sablon. Di dunia sablon ki enak, gak terlalu banyak modal. Hampir semua rumah tangga, semua orang pasti membutuhkan jasa orang sablon. Contoh, dalam rumah ono kalender, pasti orang butuh kalender. Dalam satu rumah pasti ada orang yang menikah, baik sunat, hajatan pernikahan, ataupun ulang tahun juga biasanya menggunakan jasa sablon. Itu lagi rumah tangga, belum perkantoran, belum pertokoan. Nah, plastik juga seperti itu. Mulakno enak neng bersablon, modal dikit, kurang dari 1 juta bisa mendirikan sablon. Enak itu motivasinya. Terus kerjaannya yo enteng, nggak terlalu berat lah ya. Gitu. Sablonnya ya plastik, undangan, kertas, yasin, terus ya kresek, cup juga bisa, kaos juga bisa, belangko kantor juga bisa, semuanya lah. Yang penting iso disablon. Pemasaran awalnya saling kenal. Nah, saling kenal teman, akhirnya dikai garapan. Terus model aku itu terlalu malu untuk menawarkan jasa. Sales door to door itu malu. Nah, itu kelemahanku. Nah, ternyata dengan kita banyak teman, dikasih kerjaan, dikasih
orderan plastik, orderan gini akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang banyak. Akhirnya door to door banyak sekali, yang kenal akhirnya bisa semua. Akhirnya orderan lumayan sekarang ya alhamdulillah serutin ada pelanggan rutin. Berarti banyak teman itu pengaruh. Oh iya, banyak relasi, banyak teman, enak. Mlakno ning kono gak usah mikir minder. Nek wis duwe kanca akeh marai hal-hal yang negatif itu tidak. Teman tetap dipilih-pilih yang positif. Oh, alhamdulillah pada waktu Covid ya alhamdulillah tambah meningkat. Karena sebagian produk yang di sablon itu untuk bantuan Covid. Kayak contoh kemasan beras. Terus secara tidak langsung ada hal-hal sing kono dengan adanya kematian kemarin, secara tidak langsung kemasan kacang, kemasan bungkus kacang. Kalau orang mati kan, orang meninggal kan pada waktu malam makanannya kan kacang dan permen. Lah, kemasan kacang itu mau dicetak di sini. Dengan adanya misalnya antara negatif dan positifnya nek cara hari-hari ini ya banyak manfaatnya. Ya, secara tidak langsung, tapi yo jangan sampai mendoakan banyak orang meninggal lah. Jangan, kita tidak seperti itu ya. Tapi dengan adanya Covid alhamdulillah tidak berpengaruh dengan sablonan. Tidak pengaruh, yo masih tetap berjalan lah, tetap bisa, gak terlalu pengaruh. Flashback yang dari dulu kan biasanya ada garapan, ada kerjaan seneng kono sudah dikerjakan, jadi disablon, terus diambil konsumen, tidak dibayar, itu sering. Tapi dibalik hikmah-hikmah mau biasanya setiap kene dianiaya dengan garapan yang mau diambil tidak dibayar, kembalinya atau orderan lebih banyak lagi daripada dia orang yang mengambil tidak dibayar mau. Enak lah, jadi nggak apa-apa, itu urusannya Allah lah, nggak apa-apa yang di atas lah, jenenge resiko kerja seperti itu. Tapi biasanya nek dicoba seperti itu biasanya garapan luwe akeh. Itu lumayan biasanya. Ya jangan mengharapkan terus diambil orang terus nggak dibayar, ya jangan sampai. Ya, sementing jeneng kerja itu mempunyai 3 etikat lah, 3 prinsip: bener, kurup, janji. Ya, ini bener garapannya yang kita garap sudah benar sesuai dengan pesanan. Kurup maksudnya ning kono ya yang kita garap, yang kita kerjakan ini dengan operasional, dengan operasi yang cocok lah dengan kita, ngasih keuntungan untuk kita. Terus janjian gitu, tepat dengan sesuai janjian. Janjiannya apik, garapannya bener, nek ora untung, untuk apa dikerjakan? Nggak usah. Lah untungnya apik, garapannya bener, tapi merasa janji juga nggak bagus, karena order itu cari order lebih gampang daripada mempertahankan order. Nah itu paling gampang cari order, masuk toko mesti untuk order, tetap untuk order percetakan itu. Yang penting bener, kurup, janji. Cara prinsip 3 itu diambil seperti itu. Sedekah adalah investasi, ya. Investasi kita di alam akhirat. Karena kita sedekah kan sekedar kita memberi ke orang lain, memberi ke masjid, memberi ke apapun lah ya. Kita sedekah dengan cara ikhlas dan kita tidak harapkan balasan dari dia, balasan langsung sekaligus, tapi kita balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu investasi. Karena harta yang disedekahkan itu tetap lipat gandakan beberapa kali. Karena dalilnya ya ibnu Adam anfik unfik alaik. Anak turun Adam, awakmu bersedekahlah karena aku akan melipat gandakan sedekahmu yang lebih banyak lagi. Itu di dalam hadis seperti itu. Itu sudah jelas. Digambarno kok dene seperti sumur lah yang ditimba.
Sumur nek ora ditimba ya wis busuk ya. Harta kita seperti sumur. Nek ora diambil airnya ya busuk. Nggo buahan tikus, buahan kucing, buahan sembarang dingah akhirnya busuk. Tapi nek sumur selalu timba, kita sering sedekah, kita sering sedekah. Nah, harta kita jadi suci, harta kita baik, harta kita tambah bagus seperti itu. Makanya tidak ada orang yang sedekah menjadi miskin, itu tidak pernah. Kalau sedekah menjadi miskin banyak sekali. Sudah miskin dulu Sunan-Sunan Kalijaga, Sunan siapa itulah ya. Sunan-Sunan Wali 9 itu malah bisi miskinnya, ternyata kan tidak. Dia tambah meningkat karena dia tahu ayat sedekah, dalil sedekah, ayat-ayat infak. Dia infak tambah banyak, tambah rezeki tambah lagi. Itu arti dari sedekah. Yes, investasi lah. Nah, investasi sedekah kan banyak sekali. Tidak harus ada sedekah uang, sedekah ini dan tidak. Anak kita juga sedekah. Nah, berarti anak kita mendoakan kita itu sedekah. Kita memberi makan anak kita, akhirnya anak kita mendoakan kita. Nah, itu juga sedekah. Termasuk amal jariah. Walaupun kita sudah mati ya mengalir. Ilmu awam itu tidak bisa secara logika. Matematika 1 tambah 1 tetap 2. Kalau Allah tidak, 1 tambah 1 bisa 100 kali, 700 kali sampai ila masya Allah. Itu ayat Allah. Nah, beda dengan ilmu dunia. Beda. Investasi dan kepercayaan. Itu. Suka dukanya ya diapusi wong, terus kadang resiko dari sablon kan ada bahan kimiane, nah itu seperti itu. Suka dukanya seperti itu, kadang diapusi, kadang sering lah. Nek sukanya ya banyak sekali. Orang nyablon itu tetap kerjaan yang enteng, seni enteng ya, kepenak, tidak terlalu panas-panasan. Nah, itu sukane ya banyak sukane lah daripada dukane. Nah, jenis kerjaan ya insya Allah digeluti semuanya banyak sukanya daripada duka. Nah, pekerjaan ya, iya, nek masuk kerjaan duka, kerjaan apa enggak ono. Banyak sukane daripada dukane. Enak. Aku rencana ke depan ya pengen pengembangannya ya lebih baik lagi, mungkin pengembangannya yang besar lagi kan di dunia digital. Nah, digital, tapi di dunia digital biasanya kan terkendala dengan permodalan dan terkendala dengan SDM. Permodalan ya puluhan juta sampai ya miliaran. Nah, SDM mungkin ya kita menguasai teknologi seperti itu. Kadang kan wong nyablon kan sepenting iso, bukan yang penting pinter. Kalau sudah digital, yang penting pinter. Nah, sudah menguasai kepinteran, sudah dunia digital sudah bisa. Untuk muda jangan sampai isin, takut rugi, takut nek cara wong cari order sampai isin, nggak popo. Jadi zaman sekarang kan percetakan wis akeh, wong sablonan wong akeh, atau usaha-usaha lain sudah banyak. Kayak contoh dodol roti ya akeh. Ya carilah inovasi roti sing aneh. Dodol gethuk goreng wis akeh. Yo carilah inovasi gethuk goreng sing akeh. Piye carane gethuk? Sablon yo ngono. Sablon sudah banyak. Tapi rezeki itu masih digelar banyak sekali. Tetap masih ada orang membutuhkan jasa sablon atau kerjaan lain, tetap bisa membutuhkan jasa orang lain, tetap. Jadi harus bisa, jangan menyerah. Gagal ini carilah lain, cari lain. Tapi diusahakan suatu pekerjaan digladui sampai coro neng kono. Nek kerja jangan suatu perusahaan, berusaha neng kono jadi pekerja sing apik. Nanti prestasi akan meningkat. Jangan sampai bosen kerja neng kono suatu pekerjaan, was bosen ini keluar lagi lah. Kapan iso berhasil? Kebanyakan orang yang berhasil di suatu perusahaan, suatu pekerjaan, nah itu biasanya nek gagal bangkit lagi, terus oh aku gagal ki ono apa, nah itu mau. Tidak ada orang langsung berhasil langsung dituntut berhasil, ora enak, ka ono.
motivasinya kudune ya aja nyerah lah ibaratnya. Nek cara wong usaha sampe disin. Nek ibaratnya nek wong Jawa kasare rai gedhek. Nek perlu door to door nggak apa-apa, door to door. Maju sik. Maju sik pantang nyerah. Ngono. Terus berdoa. Banyak infak, sedekah. Tidak ada kata ngono wong nek wong usaha tetap dengan adanya doa, ya. Dengan infak itu juga melancarkan nenggone rezeki. Sudah jelas itu. Biasanya seperti itu. Secara religi ini kan kayak ngono. Sementing di prinsip 3 bener kurup janji itu dikerjakan, ya. Jadi wong usaha niat mandiri itu prinsip 3 itu mau. Wis penting piye carane gagal bangkit lagi. Semua pekerjaan nek usaha mandiri tetap ono sepine. Tapi enaknya wong mandiri. Kalau sudah jalan, sepi-sepi yo gawean tetap di atas UMR. Iku prinsip orang kerja. Prinsip orang mandiri. Sak sepi-sepi yo kerjaan, sak umpama wis lancar, sak umpama sudah berjalan, iku tetap di atas UMR. Kadang 3 hari tidak belas orang tahu untuk duit belas ya pernah. Kadang 1 hari, belum 1 hari digaji orang 1 juta juga pernah terjadi. Enak. Jadi mas gawe no iki, desainnya modelnya rumit, bahannya kelihatan mahal, ternyata pada waktu beli barangnya barang sampah bekas murah pol. Dengan desain seperti itu jual mahal pol, kan nggak apa-apa. Yang jenis transaksi jual beli kan yang penting dia saling ridho, saling mau kan sah-sah saja. Nah itu akhirnya bisa dengan harga 5.000 mungkin kulaane 500 rupiah. Ya kadang 1 minggu nggak pernah duit belas ya pernah, nggak apa-apa. Ya kadang digaji maksudnya penghasilan lebih ya pernah. Atau blong 3 juta hilang ya pernah. Yang penting enak lah usaha itu logika. Nah, jangan lupa dukung terus channel Peta. Sudah, channel Peta pejuang tangguh inspirasi dan motivasi. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.